Waalaikumsalam. Kacamata tah. Oh ya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan Langsung. Apa muhid nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ahkamil haidi, di dalam perkara menjelaskan hukum-hukum haid wa nifasi dan nifas wal istihadati dan istihadah. Wa yakhruju minal farji, dan yang keluar dari farji nggih. Itu Benar. Salah satu dimain tiga darah. darah. Damul haidi satu darah haid, wa nifasi dan nifas, wal istihadati dan istihadah. Fal haidu, maka adapun haid, wa damul khariju, yaitu darah yang keluar, fi sinil haidi, dari umurnya haid, Dari umuran haid. Wahwa itu sinina 9 tahun. Aksaro, maka seterusnya. Kemudian seterusnya. Min farjil mar'ati, dari farjinya perempuan, ala sabili sihati, di atas jalan yang sehat. Ai lali ilatin, tidak karena penyakit, bukan karena penyakit, alasan bal lil jilati, akan tetapi karena kotoran, watak perempuan. Karena watak perempuan. Min ghairi sababil wiladati. Min ghairi sababil wiladati, dari selain sebab melahirkan. Nah, sampai itu aja. Faslun, fasal fi bayani ahkamil haidi, di dalam menjelaskan hukum-hukum haid, wan nifasi dan nifas, wal istihadoti dan istihadoh. Wa yakhruju, dan keluar, minal farji, dari alat kelamin perempuan, salah satu dimain opo 3 darah, Pak ya. Jadi yang keluar, wa yakhruju, dan keluar, minal farji, dari farji perempuan, salah satu dimain pada 3 darah. Jadi yang keluar dari alat kelamin perempuan ini ada 3 macam darah. Damul haidi, yang pertama namanya darah haid, wan nifasi, dan darah nifas, wal istihadoti, dan darah istihadoh. Fal haidu, maka utawi darah haid, huwa, yaitu adamu, darah al khariju, yang keluar, fi sinil haidi, pada usia haid. Jadi kalau darah haid itu adalah darah yang keluar dari kelamin perempuan di usia minimal. Ya, usia minimal, batas minimal. Wahwa, yaitu tis'usinina 9 tahun fa'aksaro, kemudian seterusnya. Batas minimal perempuan haid itu usianya 9 tahun. Makanya kalau kita punya anak perempuan, usianya dilihat. Tanya, kamu usia berapa? Oh, ini 9. Oh, ini kurang. Nah, berarti belum. Karena itu tidak cuma sekedar kita mendeteksi darah haidnya, tapi juga kewajiban
sebagai umat Islam. Sudah wajib sholat dan kewajiban yang lain. Makanya kita punya anak perempuan harus cermat. Min farjil mar'ati, dari farjinya atau alat kelaminnya perempuan, ala sabilis sehati, atas jalan yang sehat. Artinya sehat, bukan karena sakit. Makanya di sini dikasih ailali ilatin, artinya bukan karena ada alasan. Ilat, ada ilat. Kalau keluar darah karena ada ilat, apa dia sakit, panas atau apa, bukan karena itu. Artinya orang anaknya benar-benar sehat, sehat hati. Balil jibilati, akan tetapi karena faktor watak perempuan. Malah justru kalau perempuan itu nggak keluar darah haid malah jadi bahan pertanyaan. Jadi dia sehat dan juga karena faktor watak sebagai seorang perempuan. Min ghairi sababil wiladati, dari tanpa sebab wiladah, dan juga bukan karena faktor dia habis melahirkan. Artinya betul-betul sehat, usianya sudah masuk, kemudian lagi dia seorang perempuan benar. Artinya ketika dia mengeluarkan darah ini statusnya perempuan benar. Karena yang banci itu, nah itu nggak keluar. Kayak yang di Kuwait itu ya, menganang itu bersaudara, itu kan kakak beradik. Dari kecil kan perempuan vonisnya. Tapi sampai nggak keluar darah, sampai dia dewasa, sampai jadi atlet poli pun masuk poli perempuan, nah, tapi akhirnya kan jadi lanang. Karena tidak ada reproduksinya dan tidak mengeluarkan darah haid. Nah, yang model-model sepertinya. Jadi seperti itu adalah darah haid. Jadi batas minimal 9 tahun minimalnya. Paham ya? Nah, lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Min ghairi sababi. Udah, wa qauluhu wa launuhu aswadu muhtadamun ladzaun laisa fi aktsari nusakhil matni wa fi sihhati wa fi sihahi ihtadama damun istaddat khumratuhu hatta aswadu waladha'athu naru hatta ahraqathu wan nifasu wa adamu al khariju akibal wiladati fal khariju ma'al waladi au qablahu la yusamma nifasan wa ziyadatul ya'i fi aqibi lughatun qalilatun wal aktsaru hadfuha. Ada ya, yang kedua ini wa qauluhu, dan ucapan musannaf, walau nuhu, dan warna darah haid aswadu itu hitam, muhtadamun gelap, ladzaun semlenget, semlenget itu anget panas. Jadi warna darah haid itu seperti itu. Laisa, enggak ada fi aksari nusakhil matni, di dalam kebanyakan naskah-naskah matan. Jadi kebanyakan naskah-naskah matan itu kalimat itu tidak ada, enggak tertulis. Wa fi sihahi, dan di dalam kitab as-sihah, ihtadama gelap, damun darah, darahnya gelap, maksudnya ireng. Istada sangat khumratuhu, kemerah-merahannya, artinya gelap kemerah-merahan.
hatta aswada sampai kelihatan hitam. Walada'athu dan nyeromot, tahu nyeromot ya? Menyeromotnya annaru api. Oh, nyengat. Nah, hatta akhraqathu sehingga api membakarnya. Artinya darah haid itu hitam, gelap, kemerah-merahan. Jadi seperti dia keseromot menyengat, disengat oleh api yang kemudian kebakar. Panas sangat gitu. Itu darah haid warnanya. Tapi yang perlu kita deteksi itu usianya kalau kita punya anak perempuan. Jadi kalau usianya memang sudah masuk usia 9 tahun, itu maksimal. Kondisinya juga sehat. Nah, oh berarti kalau keluar darah baru pertama kali itu namanya darah haid. Nah, ini orang tua jarang yang peduli seperti ini kalau dia nggak pernah ngaji. Wan nifasu dan nifas, wadamu yaitu darah al khariju yang keluar akibal wiladati habis melahirkan. Jadi bedanya kalau darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Fal khariju maka utawi darah yang keluar ma'al wiladati ma'al waladi bersamaan anak. Au qablahu atau sebelum melahirkan la yusamma tidak dinamakan nifasan nipas. Jadi kalau misalnya ada seorang perempuan darahnya udah keluar tapi keluarnya bersamaan anak atau malah sebelumnya dia sebelum melahirkan mau katakanlah lah udah ngelarani namanya Jawa kok keluar darah bukan darah nipas. Jadi dia keluarnya setelah melahirkan anak. Lalu yang bersamaan anak juga enggak. Misalnya dia melahirkan di sekitar tubuh si anak itu ada darahnya, itu bukan darah nipas namanya. Yang bersamaan maupun sebelumnya. Wa ziyadatul ya'i utawi menambah ya fi akibi di dalam kata akib. Ini kan ada akibun ada yaknya itu ya. Nah, lughatun qalilatun itu bahasa yang sedikit. Artinya wal aksaru dan kebanyakannya halfuha membuangnya. Halfuya. Nah, kebanyakan itu enggak ada yaknya, tapi di sini tertulis ada yaknya. Akibal wiladah kebanyakan itu enggak ada ya. Di sini ada yaknya. Akibah ini berarti kalau ada ya dia isim fa'il ya. Yang tadi kan apa istilahnya ya namanya bahasa langka. Kebanyakan kan nggak ada yaknya. Jadi ibaratnya itu ya ini kan ya sama dengan qabla lah, jamid itu lah. Paham ya? Intinya darah nifas itu setelah melahirkan. Kalau sebelum atau bersamaan dengan bayi namanya bukan darah nifas. Namanya apa ya? Nanti ada keterangannya. Paham? Nah, lanjut. Wal istihadatu adapun istihadah. Aidamu darahnya istihadah wa damul khariju darah yang keluar fi ghairi ayamil haidi. Fi ghairi ayamil haidi dari selain hari haid. Hari-hari haid. Mana ini terusannya? Oh ini. Wanifasi dan nifas. La ala sabili sihati bukan atau tidak? Bukan atas jalan yang sehat. Wa qaulul haidi adapun sedikitnya haid zamanan secara apa itu zamanan satu masa. Ya. Maksudnya yaumun walailatun sehari semalam. Ai miqdaru dalika sekira-kiranya itu. Hal itu wahwa arba'atun wa isruna sa'ata 14
24 ya. Nah, 24 dalam hal jamnya. jamnya. Alal ittisalil mu'tadi atas apa ketemu Nah, nyambungnya mu'tadi kebiasaan fil haidi pada keadaan Dah, sampai kita dulu ya. Wal istihadotu dan darah istihadoh, aidamuha darah istihadoh mutada ya. Buat damu dia adalah adamu itu darah al khariju yang keluar fi ghairi ayyamil haidi di dalam selain hari-hari haid. Artinya kalau ada darah yang keluar di luar waktu haid namanya istihadah. Wan nifasi dan selain nifas. Artinya keluarnya itu di luar waktu haid. jadwal maksudnya ya. Nah, dan di luar waktu nifas. Berikutnya la ala sabilis sihati, bukan atas jalan sehat. Loro istilahnya. Loro ini nemen panas. Nah, tahu-tahu keluar darah. Jadi pertama adalah istihadah itu keluarnya tidak pada masa haid, tidak pada masa nifas, dan keluarnya juga dibarengi yang bersangkutan keadaannya sakit. Kalau sehat, nah, jadi keadaan sakit orang keluar darah istihadah itu. La ala sihati, bukan karena darah sehat. Paham? Paham ya? Nah. Wa qallul haidi, dan paling sedikitnya haid zamanan. Itu satu mangsa, satu zaman. Maksudnya adalah yaumun walailatun, sehari semalam. Ai miqdaru dalika, perkiraan hal itu, wahwa ia adalah arbaatun wa isruna, 24 saatan dalam hal waktunya. Alal ittisalil mu'tadi, atas bertemunya nyambung kebiasaan fil haidi dalam haidnya, siklusnya maksudnya. Itu paling sedikit. Nah, artinya ya banyak, jarang perempuan yang sampai mengeluarkan darah haid itu hanya waktunya sehari semalam. Jadi siklusnya ini seperti itu di dalam haid. Paham? Nah, terus lanjutin. Wa aktsaruhu khamsata asyara yauman bilayaliha, dan paling banyaknya 15 hari dengan malam-malamnya. Fa in zada 'alaiha, maka apabila lebih bertambah atasnya, fahuwa istihadatun, maka dia dinamakan istihadah. Wa ghalibuhu, dan umumnya situn wa au sab'un, 6 atau 7 hari. Wal mu'tamadu fi dzalikal istiqra'u, dan mu'tamad yang bisa dipegangi, yang umumnya ya bisa dipegangi fi dzalika, dalam hal itu istiqra'u, al istiqra'u penelitian. Nah, sampai itu aja. Wa aksaruhu, dan paling banyaknya orang haid. Khamsatu asyara, itu ada 15 yauman, yaitu harinya. Bilayaliha, dengan malam-malamnya. Artinya seorang wanita mengeluarkan darah haid itu paling banyak 15 hari. Kalau sampai lebih dari itu, fa in zada, maka jika nambah alaiha, atas 15 hari, fahuwa, maka ia itu dinamakan istihadatun, darah istihadah. Jadi kalau misalnya seorang perempuan kok mengeluarkan darah sampai lebih dari 15 hari, sisanya itu bukan haid tapi istihadah.
Karena itu sudah batasan maksimal. 15 hari. Nah, minimal sehari semalam, maksimal 15 hari. Kalau lebih dari itu namanya istihadah. Wa ghalibuhu dan umumnya situn au sab'un itu 6 atau 7 hari. Umumnya itu kalau enggak 7 ya 6 hari 1 minggu. Makanya kebanyakan wanita haid di lingkungan kita rata-rata ya antara 7 sampai 8. Tapi kalau misalnya dia 9, 10 masih keluar tetap masuk kategori haid. Aja terus wis mampet durung. Lah wis sang dina kok isih. Nah, sing rong dina tetep masuk kategori waktu haid. Aja terus lho biasane iki sing 8-9 ki ora iki. Ya coba pegot ngono. Dia masih waktunya haid. Kalau misalnya terjadi kelangkaan seperti itu. Misalnya istri kita biasanya siklusnya 6 hari 7 hari. Kok iki 10 kok iso metu wae. Aja langsung diset barani ku istihadah ora, tetep masuk haid karena waktu maksimalnya 15 hari. Wal mu'tamadu dan yang bisa dipegangi fidzalika di dalam hal itu al istiqra'u ya. Istiqra' penelitian ya. Istiqra' penelitian. Nah, biasanya saudara kita atau istri kita biasanya piro ya sekitar 6 atau 7 umumnya. Nah, tapi kalau misalnya pas sesekali dia sampai 10 hari, yang 3 hari itu jangan dianggap itu bukan haid, tetap haid karena masih pada masanya. Paham? Iya. Nah, ada pertanyaan? Kang Epi? Ya istrinya dicek. Jangan asal make aja nggak dicek. Kecuali kalau istri udah menopause ya lain ceritanya. Kalau masih produktif harus dicek. Umumnya 6 7 seminggu lah. Tapi kalau misalnya sesekali dia keluar kok sampai 10 hari ya yang 3 hari jangan divonis itu bukan haid karena masih dalam tahap masanya. Batasan 15 maksimal. Batasan maksimal. Nah, lanjut. Waqalun nifasi dan sedikitnya Paling sedikit ya qalun. Fa'il bukan nifas Bukan. isim tahdil. Paling sedikitnya nifas Bukan itu nifasnya. lahdzatun Satu tetes. setetes. Wa uridu dan dikehendaki bihat. Wa uridu dan saya mengendaki. Ya. Wa urida. Dan saya dikehendaki. Tidak kan majhul dan dikehendaki. Dikehendaki ya, urida dan dikehendaki bihat dengannya apa zamanun masa zamanun yasirun yang sedikit. Wa batida unifasi dan permulaan nifas itu min infisalil walati anak ya. Dari lepasnya anak. Wa aksaru dan paling banyak itu situna yauman 60 hari. Wa ghalibuhu adapun umumnya arbauna yauman 40 hari. Wal mu'tamadu dan apa tadi yang bisa dipegangi. Yang bisa dipegangi fidzalikal istiqra'u pada itulah penelitian, pada penelitian itu Fidzalika dalam hal itu al-istiqra'u. Fidzalika pada hal itu al-istiqra'u penelitian aidon juga. Nah, itu aja ya. Wa aqallun nifasi dan paling sedikitnya nipas. Lahdotun itu 1 tetes. Wa urida biha dan yang dimaksud biha dengan lahdoh 1 tetes zamanun yasirun itu masa yang sedikit. Jadi paling sedikit orang mengeluarkan darah nifas itu 1 tetes. Tapi yo langka. Kecuali Siti Fatimah dalam sejarah. Oh iya, melahirkan hanya 1 tetes. Kalau orang kita kok sampai ngelairno darah setetes tok ya. Oh luar biasa itu.
Wabtidaun nifasi, dan permulaan darah nifas min infisolil waladi, itu dari lepasnya anak. Artinya anak betul-betul sudah brojol, udah keluar. Kalau baru kepala, baru separuh ya belum. Artinya infisol sudah terpisah dari ibunya. Kalau masih ada yang tertinggal, sungsang, kakinya belum keluar, Kembar. ya harus keluar semua. Semua yang Karena terakhir itu ya. infisol. Meskipun dia keluar 2 kembar, ya harus infisol semua. Wa aksaruhu, dan paling banyak situna itu 60 yauman harinya. Paling lama 60 2 bulan. Makanya sebagai seorang suami ini harus cermat. Ya, ojo tahan. Wa ghalibuhu, dan umumnya adalah arbauna 40 yauman harinya. Ya, kalau misalnya biasanya itu 40, kok ini sampai 50 hari, jangan langsung divonis sisa 10 hari itu dianggap sudah selesai nipasnya. Nah, karena dia masih dalam masa nipas. Jadi nggak bisa kita vonis begitu, karena itu paling banyak. Wal mutamadu, dan yang bisa dipegangi fidzalika dalam hal itu al istiqra, itu penelitian itu juga. Maksudnya gini, rata-rata nipasnya seorang perempuan itu kira-kira berapa hari. Kalau misalnya setelah kita teliti, oh ternyata mayoritas ini memang benar 40 hari. Mayoritas itu yang bisa dipegangi, kita mengatakan umumnya begitu. Tapi sekali lagi, kalau misalnya ada di atas 40, itu jangan divonis bukan darah nifas, karena masih masanya 2 bulan. Paham ya? Paham? Nah, terus Wa aqallu tuhri al-fasilu bainal haidataini 15 yauman. 15 khobar ya. Wahtaro Bener, ihtaroza ya tadi. Wahtarozal musannifu biqaulihi bainal haidataini anil fasili baina haidin wa nifasin. Idza kulna bil asahi innal hamila tahidu fa innahu yajuzu an yakuna duna 15 yauman. Dah sampai itu aja ya. Wa aqallu tuhri, dan paling sedikitnya suci al-fasili, yang memisah bainal haidotaini, antara 2 haid 15 yauman, itu 15 hari. Ya, itu paling sedikit pemisahnya. Artinya kalau seorang wanita itu haidnya 15 hari, berarti siklusnya sucinya ya 15 hari. Habis 15 hari itu haid lagi. Ya, itu siklusnya seperti itu, pemisahnya. Itu paling sedikit. Paling sedikit ya. Ya paling sedikit. Ya apa lu? Kalau misalnya umumnya dia itu 1 minggu 7 hari, ya sisanya itu siklus suci. Paham ya? Berikutnya wahtaroza, dan mengecualikan. Al musannifu, musannaf, maksudnya penulis ini, biqaulihi, dengan ucapannya bainal haidotaini, di antara 2 haid. Anil fasili, dari pemisah baina haidin wa nifasin, di antara haid dan nifas. Idza kulna, ketika kami mengatakan bil asohi, dalam qol asoh, innal hamila, bahwa seorang hamil tahidu itu haid. Nah, kan longko wong hamil kok haid. Nah, makanya ini dikecualikan. Nah, kecualikan itu kan mesti ya kasus lah sifatnya, tidak mesti terjadi wong hamil kok haid. Nah, kalau misalnya ada orang hamil haid, fa innahu,
maka sungguhnya hal itu ya juzu boleh ayakuna agar ia duna khamsati asyara yauman kurang dari 15 hari. Kalau misalnya ada seorang hamil kok haid, hamil kok haid, itu bisa dikatakan kurang dari 15 hari. Karena apa itu haid dengan nifas. Haid dengan nifas ya. Ada orang hamil kok haid, nah terus kemudian mampet, kurang seminggu melahirkan. Nah, ini kan batasannya kurang minimal sucinya. Nah, yang seperti itu boleh. Nah, kurang dari 15 hari karena itu sifatnya kasus. Paham? Wong hamil kok haid. Apa ada kan wong hamil haid. Nah, tapi kalau misalnya ada itu kasus, misalnya ya, dia kurang ada orang hamil haid. Kemudian berhenti alias mampet. Nah 1 minggu berikutnya dia melahirkan. Nah, ketika keluar darah kan namanya nifas. Sehingga suci antara haid dengan nifas itu bisa kurang dari 15 hari. Nah itu makanya dia mengecualikan wah taroza. Karena sifatnya itu kasus, artinya langka kejadian seperti itu. Paham? Iya, langka. Nanti kalau banyak pertanyaan juga itu nanti kalau barang langka kayak gitu. Nah, iya, karena kalimatnya wah taroza. Iya. Banyak kasus. Jelaskan suci antara haid dan nifas. Kasus langka, barang langka masuk. Nah terus walahada batasannya. Liak sarihi karena kebanyakan suci. Pada kebanyakan suci. Pada kebanyakan suci. Iya kan ayat Tuhri. Suci fakot tamkusu fakot tamkusu maka sungguh maka kadang sungguh maka terkadang terkadang berdiam sopo almaratu perempuan dahrohat pada masanya bila haidin dengan tanpa haid dengan tanpa haid amma ghalibut tuhri adapun umumnya suci itu fayu tabaru maka dilihat bi ghalibil haidi dengan umumnya haid. Fa in kanal haidu maka jika ada apa haid itu sitan 6 hari fatuhiru suci maka sucinya itu arbaun wangi seruna yauman 24 hari. Au kanal haidu atau jika ada apa itu haid sab'an 7 hari fatuhru maka sucinya itu salah satu tun wangi seruna yauman 23 hari. Nah itu ya. Wala hadda dan tidak ada batasan li aksarihi pada kebanyakan suci ayaturi sucinya. Kalau bicara soal suci minimal 15 hari. Tapi paling banyak tidak ada batasan. Karena nggak ada batasan fakot tamkusu maka terkadang berdiam almar'atu seorang perempuan dahroha pada masanya bila haidin tanpa haid. Artinya karena kebanyakan sucinya seorang perempuan itu nggak ada batasan, ya kadang-kadang memang ya dia tanpa haid ya jalan begitu. Misalnya nanti kalau istri kita atau keluarga kita
Lho kowe iki biasane 24 iki suci ini kok iki wis 30 kok urung metu-metu, urung head-head. Ya memang enggak ada batasan, jadi kita enggak sairan. Ojo awake dhewe peraturan dhewe karena itu batasannya. Jadi nanti kalau misalnya ada istri kita yang sampai sucinya itu melebihi minimal yang biasanya headnya dia 7 hari. Sisanya berarti 23. 23. 23. Kalau 6 Nah, 23. kalau sampai lebih dari 23 enggak masalah. Karena memang batasan sucinya itu tidak ada batasan. Mungkin dianggap bonus gitu. Ya, pokoknya gitu. Hah? Di sini ya enggak udah mesti ya. Jangan buka. Enggak arti memang ilmu Ya, nggak apa-apa. baru bener rupanya gitu. Jadi udah berapa hari enggak head gitu loh. Tapi Nggak ada. normal. Bonus itu, bonus. Luar biasa berarti Iya, ya. bonus. Ya, artinya Enggak ada batasan kan Mas. karena nggak ada batasan suci. Kalau misalnya sampai labas 2 bulan nggak keluar ya rasa heran karena nggak ada batasan. Yang bener kan kitab ini. Tapi KB itu. iya, Iya, faktor. KB. Faktor. Itu yang Tapi udah seperti lepas. itu ada ya. Ya. Berikutnya amma ghalibut tuhri, adapun umumnya suci fayuk tabaru maka diambil bi ghalibil haidi dengan umumnya haid. Fa in kanal haidu maka jika ada haid sitan itu 6 hari, fatuhru maka sucinya arbaun wa isruna yauman itu 24 hari. Au kanal haidu atau haidnya itu sab'an 7 hari, fatuhru maka sucinya salah satun wa isruna itu 23 yauman harinya. Berarti nambah 30 hari gitu semuanya. Iya. Nah, jadi umumnya suci ini kan umum. Jadi kalau yang enggak ada batas itu langka lah. Nah, umumnya itu ya diambil dari sisa. Umumnya istri kita ini haid. Kalau biasanya 6 berarti sucinya 24. Tapi enggak usah keburu nafsu. Kalau misalnya nanti sampai wah lu kok ora mampet ki piye? Wah, ya enggak boleh begitu. Karena 8, 9, 10 itu masih dalam masa haid. Ojo wae dhewe sing marah-marah. Nah, wong sing blubak kan ora peduli diajar-ajar kayak gitu. Namanya orang enggak tahu. Paham? Kesimpulannya, haidnya semakin banyak, masa sucinya semakin berkurang. Berkurang. Nah, ini maksud saya kan kita jangan langsung mengambil potongan. Kalau misalnya istri kita 6 hari misalnya, seringnya 6 hari, sisanya 24. Nah, suatu saat kok dia bukan 6 hari sampai 10. Nah, yang 4 hari ini jangan dianggap udah suci. Ya, kita tunggu dulu. Karena dia masih dalam masa haid. Ini bicara soal ghalib atau umumnya. Paham? Nah, mana tanyakan? Niku haid itu kan ada taknya, ini tahid berarti ini mudhari ya. Iya tahidu kan failnya muannas. Hamil, orang hamil kan perempuan. Anti. Iya iya. Ya, Tahid gitu. Menunjukkan kan Ini gitu. anti ya. Iya tahidnya itu kan taknya nama tak taknis. Iya, menunjukkan. Tak alamnya perempuan. Ya namanya hamil, ini wong hamil meskipun orang yang tak ya tetap dia perempuan. Lanjut. Wa qalu. Lanjut. Wa qalul haid. Kok aku lah wa aqallu zamanin. Wa aqallu zamanin tahaidu fihi fihil mar'ati. Mar'atu. Wa fi ba'di nusakhi al jariyatu tis'u sinina Sinina. qamariyah Tan. falau ra'athu qabla tamamit tis'i Ya. bi zamanin yadiku an haidin wa tuhrin fahuwa haidun. fahuwa haidun wa illa fala
fala. Wal afla wa illa fala. Dah, saya itu aja ya. Wa aqallu zamanin, dan masa yang paling sedikit tahidu haid fihi, di dalamnya almar'atu, seorang perempuan. Jadi paling sedikit seorang perempuan itu mengeluarkan darah haid. Wa fi ba'din nusahi, dan di dalam sebagian naskah al jariyatu. Bukan al mar'atu tapi al jariyatu, artinya sama. Sama jariyah mar'ah. Kalau jariyah itu usianya masih muda. Tis'usinina itu 9 tahun. Komariatan, tahun komaria. Jadi ukurannya seorang perempuan mengeluarkan darah haid paling sedikit itu 9 tahun pakai bulan komaria. Bukan samsul ya. Nah, falau ro'atu, maka jika ia terlihat qabla tamami tis'i, sebelum sempurna 9 tahun, bizamanin, dengan masa yadiku yang sempit, an haidin, dari haid, watuhrin, dan suci, fahuwa, maka itu adalah haid. Wa illa, dan jika tidak demikian, fala, maka bukan haid. Artinya begini, seorang perempuan belum genap sempurna 9 tahun, tapi kurangnya, kalau misalnya kurangnya sedikit, kalau misalnya diukur antara haid dengan nifas itu kurang, maka dia masuk kategori sempit. Maksudnya sempit itu kurang, masa dia kategori haid. Kalau nggak demikian, bukan. Misalnya gini ya, misalnya 9 tahun kurang 15 hari. Nah, 15 hari ini kan kalau diukur antara haid dengan suci kan nggak cukup. Karena ukuran haid dengan suci itu berapa? Satu bulan. Nah, kalau misalnya dia 15 hari, 20 hari, 9 tahunnya itu kurang segitu, dia mengeluarkan darah, itu bisa dihukumi darah haid. Kurang sebulan. Tapi kalau misalnya masih kurang sebulan, sebulan lebih, nah itu bukan darah haid. 2 bulan lah. Artinya kurangnya banyak, lebih dari sebulan. Tapi kalau kurangnya hanya sebulan, keluar darah, bisa dihukumi darah haid. Paham? Kalau kurangnya hitungan hari itu kan Ya darah haid apa? tetap. Nah, jadi kurangnya itu minimal kurang dari 1 bulan. Hari, benar. Tapi kalau dia lebih dari 1 bulan, belum 9 tahun dia keluar darah, berarti bukan darah haid. Belum masuk darah haid. Darah haid. Sihat. Paham ya? Ada pertanyaan? Sama Epi nggak nanya, ngantuk sama Epi. Paham ya? Nah, lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalul hamli. Adapun sedikitnya mengandung, zamanan semasa itu sitatun asyurin, 7 bulan. Oh, wali, nggak ada alif ya? Nggak ada. Wali haldotani. Walah dotani. Oh ya, la ya. Walah dotani, dan 2 kecerotan. Nah, tetesan. Wa aksaru. Adapun paling banyak zamanan masanya itu arba'u sinina, 4 tahun. 4 tahun. Wa ghalibuhu, dan umumnya zamanan itu tis'atun ashurin, 9 bulan. Oh, wal
wal wal mu'tamadu mu'tamadu dan yang yang bisa dipegangi fidzalika pada itulah al wujudu kenyataannya. Ya, soal itu. Wa aqallul hamli dan paling sedikit hamil zamanan pada masanya itu sitatu ashhurin. Itu 6 bulan walah dotani. Ya pokoknya 6 bulan lebih sedikit lah. Itu minimalnya segitu. Wa aksaruhu dan paling banyak zamanan masanya arba'u sinina itu 4 tahun. Iya. Nah, jadi hamil maksimal itu 4 tahun. Monggo saya 2 tahun. Kalau tak ada ini ya barang langka. Tapi kok sampai lebih dari 4 tahun nggak ada, maksimal 4 tahun. Kalau tak ada kasus orang hamil sampai 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu memang ada, artinya ada keterangannya gitu. Jadi kita jangan Luar biasa. jangan heran maksimalnya 4 tahun. Berikutnya wahgolibu dan umumnya zamanan masanya tis'atu asyurin itu 9 bulan. Nah, yo umumnya yo 9 bulan umumnya wong hamil. Wal mu'tamadu dan yang bisa dipegangi fidzalika dalam hal itu al wujudu itu kenyataannya. Nah, kenyataannya ya memang 9 bulan itu. Makanya 9 bulan itu dianggap umumnya orang hamil. Makanya kalau dia sudah 6 bulan, artinya itu sudah jadi manusia. Makanya ketika dia melahirkan 6 bulan, udah meninggal ya harus diberlakukan seperti Mayat. manusia. Mayat, yo didusi, nah pokoknya kabeh lah. Paham ya? Itu yang 6 bulan itu yang dikatakan bayi muda ya. Apa bahasanya? Prematur. Prematur ya. Tapi dia udah jadi manusia karena itu paling sedikit mengandung. Kalau kurang dari 6 bulan ya belum. Makanya itu dianggap ya prematur. Minimal 6 bulan. 6 bulan. Tapi kalau dalam sejarah ini Imam Syibawah atau siapa itu kan sampai 1 tahun ya di dalam kandungan. Safinya 2 tahun. 2 tahun tapi. Dia usia dalam kandungan ya sampai 2 tahun. Ada. Sampai jos itu Pak. Alim itu pasti tantang. Ya ini kan agak setengah. Malas mama. Ya, itu jos. Ini kelebihan ya. Ya lanjut. Mana sih? Ayo wayah rumu. Nah, hilang pula. Bismillah. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi wa fi ba'di nusakhi wa yahrumu 'alal haidi thamaniyatu asya'a ahaduha as-salatu fardhon aw naflan wa kadza Sajdatun tilawati. wa syukri wa thani as-saumu fardhon aw naflan wa thalithu qira'atul Qur'an warabi'u masul musafi wa huwa ismun lil maktubi min kalamillahi ta'ala bainal daftaini wa hamluhu idza khafat alaihi wal khamisu dukhulil masjidi lil haidi in khafat talwi sahu wasabisu at-tawaf fardhon aw naflan wasabi'u. Udah sampai itu aja dulu. Nah, itu ya. Sekarang wayah rumu dan haram bil haidi sebab haid. Haram itu kalau diterjang ya berdosa. Wan nifasi dan sebab nifas. Wafi badin nusahi dan di dalam setengah naskah wayah rumu alal haidi.
Nah, kalau di sini kan yahrumu alal haidi. Nah, kalau di naskah yang lain bukan pakai haid tapi haid orang yang haid. Sama aja. Sama niatu asya'a itu ada 8 perkara. Ahaduha yang pertama as-sholatu, sholat fardon au naflan, sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi kalau ada perempuan lagi haid tidak diperbolehkan sholat fardu atau sholat sunnah. Tidak diperbolehkan di sini adalah hukumnya apa? Haram. Berikutnya wasajdat wakada dan demikian juga sajdatut tilawati, sujud tilawah, wasyukri dan sujud syukur. Melakukan sujud tilawah juga nggak boleh, sujud syukur juga nggak boleh. Misalnya dia lagi haid, tahu-tahu dapat hadiah, langsung sujud, nah, nggak boleh itu. Nggak boleh di sini adalah haram, bukan cuma sholat. Wasani dan yang kedua as-saumu, puasa. Fardon au naflan, baik puasa fardu atau puasa sunnah. Makanya kalau orang lagi haid, nah, jangan berpuasa. Nah, tidak boleh. Kalau ada pertanyaan, nah, tidak boleh artinya haram. Wasalisu dan yang ketiga qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Membaca tidak boleh, haram. Warobiu dan yang keempat masul mushaf, itu menyentuh mushaf. Wahwa yang dinamakan mushaf itu ismun lil maktubi, nama yang ditulisi. Buku jaga gitu ini ya, ditulis ayat Quran, namanya apa? Mushaf. Ini perempuan haid nggak boleh nyentuh. Jadi namanya mushaf. Jadi kayak kursi tuh. Nah, kalau nyentuh itu mushaf, jadi bukan Quran aja. Akan kotor. Berikutnya wasalisu dan yang ketiga qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Ini kayaknya udah tadi yang tulisannya diulang 2 kali wasalisu. Warabiu masul mushafi, menyentuh mushaf. Wawa ismun lil maktubi min kalamillahi ta'ala, dari kalam Allah, bainat dafata ini, di antara 2 lembar. Jadi gini lembaran buku lah, 2 lembar buku ditulisi surat Al-Baqarah, meskipun hanya separuh. Nah itu juga nggak boleh disentuh, karena itu namanya apa tadi? Mushaf. Wahamluhu dan membawa mushaf. Idza khofat, ketika ia takut, alaihi atasnya. Membawa juga tidak boleh. Wal khamisu dan yang kelima dukhulul masjidi, masuk masjid. Lil haidi, bagi orang yang haid, in khofat, jika khawatir, talwi sahu, darahnya netes. Tidak boleh masuk masjid bagi orang yang haid, tapi dengan catatan dia khawatir kalau sampai darahnya itu netes ke lantai. Tapi kalau misalnya nggak khawatir, nggak masalah, wong Ustaz balut kenceng kok, nggak masalah. Tapi kalau dia sendiri khawatir darahnya netes ke lantai, maka dia tidak boleh alias haram masuk masjid. Ini masuk loh, bukan berdiam, masuk aja. Dukhul masjid ini ya. Berikutnya wasadisu dan yang keenam at-tawafu, melaksanakan tawaf, fardun au naflan, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Makanya kalau misalnya nanti kondisinya kayak gitu ya, pas umroh atau haji ya nggak boleh tawaf. Makanya biasanya kan
Ketika wanita masih produktif kan disuntik atau supaya nggak sampai keluar darah. Berikutnya belum ya. Berikutnya wasabi baca dulu. Wasabi'u yang 107 ya, 7. Wal watu apa itu wato? Alwatu wati berhubungan badan. Oh wati ya. Oh iya. Wayusanu dan disunatkan liman wati bagi orang yang watok fi iqbalid dami pada masuknya darah atas duku yang benar apa atas duku Iqbalud dami ngepasi ngepasi darah atasot duku atasot duku bersedekah bersedekah bitinarin dengan 1 dinar waliman dan bagi siapa yang wati awato fi idbarihi mungkure darah apa atasot duku bersedekah binisfi dinarin dengan separuh dinar. Ya, sampai itu. Wasabi'u dan yang ketujuh alwatu wati. Nah, udah jelas kalau wanita lagi haid diharamkan berhubungan. Wayusanu dan disunnahkan liman bagi orang wati yang wati fi iqbalid dami di dalam pada masa mau keluar darah haid, iqbal patung pasti atas duku bidinarin bersedekah 1 dinar. Artinya dia berhubungan itu pas ngepasi. Nah, nggak sengaja, kan ada kejadian seperti itu. Tadinya belum, makanya kita hati-hati. Nah begitu kita berhubungan, loh kok ada darahnya, nggak taunya istri kita keluar darah haid. Nah kalau kondisi seperti itu kita bersedekah 1 dinar. Nah kemudian lagi waliman wati'ah dan bagi orang yang wati fi adbariha di dalam lepasnya, artinya pas lagi lepas atas soduku bersedekah binisfi dinarin separuh dinar. Artinya kita jangan gegabah lah. Ya ditunggu. Artinya ditunggu itu begini, misalnya kebiasaan istrinya itu 7 hari. Nah, tapi kan biasanya dia masih keluar flek-flek kan masih. Nah, 7 hari itu. Ya ditunggu. Jangan ke 8 9 ayo. Ujung-ujungnya belum bersih benar. Nah, kita disunahkan sedekah seperti itu. Makanya kita tunggu kalau memang benar ditunggu artinya benar-benar bersih. Jadi siklusnya itulah yang kita jadikan pegangan. Penelitian untuk kita sendiri. Ada pertanyaan. Nah, Dari Muharram dari Demak itu sanjang. Katanya kalau bagi perempuan itu santrinya dibilangin nanti kalau punya suami pas keadaan haid diajak berhubungan harus mau. Itu dasarnya saya belum ketemu. maksudnya Dalam keadaan haid sang santri perempuan itu nanti kalau sudah punya suami diajak hubungan harus mau, nggak boleh nolak. Bunda itu sudut pandangnya apa? Ya, yang sebelum saya ketemu. Nah, jadi harus jelas sudut pandangnya. Istimta itu ya senang-senang itu mungkin. Kalau sudut pandang fikih, ini kan sudut pandang fikih. Oh iya. Itu dilarang. Lah dia sudut pandangnya apa? Mungkin tauhid mungkin ya. Nah, mungkin dia punya sudut pandang yang lain. Mungkin khawatir gitu ya. Nah, Bahaya bagaimana gitu ya. jadi kita menilainya dari sudut pandangnya. Jangan semua di standar ukuran fikih. Kalau sudut pandang fikih jelas itu dilarang. Saya masih mau tanya yang itu Pak. Kalau perempuan memang tapi kan punya masuk di masjid nggak boleh. Tapi kalau misalkan di teras tetap saja tidak boleh gitu. Nah, kalau di teras kan namanya teras. Bukan gitu. Tapi
tadi kalau Namanya dukhul itu kan berarti masuk kan ruangan. tapi kalau dia punya keyakinan bahwa itu tidak Netes. bolehnya karena pakai menetes itu kan. Tapi kalau misalkan sekarang kan banyak Pembalut. istilahnya pembalut tak apalah, pengaman istilahnya. Kan berarti itu dibolehkan gitu kan. Nah, boleh. Kalau misalnya tidak ada rasa khawatir netes. Itu tidak bolehnya karena dikhawatirkan itu bukan menetes mutlak. Oh, memang tidak boleh karena ada yang berpegang teguh nggak boleh gitu. Tidak ada penjelasan ini tidak bolehnya khawatir netes kan. Netes, begitu. iya. Kan, Sebenarnya yang kita ketahui ya, yang namanya haid itu nggak boleh masuk masjid, Pak. Yang kita ketahui, karena darah bukan masalah zaman Nabi nggak ada apa namanya pembalut, bisa aja disumpel dengan kain mungkin gitu. Cuma kan larangan itu kan larangan memang berlaku, memang nggak boleh masuk gitu loh. Kita nggak tahu juga mungkin dalam keadaan kotor gitu secara ini. Tapi kenyataannya sekarang ini banyak orang perempuan yang masuk masjid karena dia juga nggak ngerti sebenarnya, nggak tahu. Ya, Gimana, kebanyakan begitu. Ya kita tahu kan nggak ini. Memang nggak Hal-hal boleh kayak kan gitu kan. gini, ini kebanyakan kan memang ya namanya kayak gini ini kan harus dikaji. Kalau orang jangankan kok hanya masuk, ada berhubungan sama istrinya tuh nggak pernah mandi. Ya mandi sih mandi, tapi bukan mandi wajib. Ya karena dia nggak tahu, gitu. Saking awamnya. Artinya harus hukum-hukum fikih yang terkait dengan ibadah keseharian ya harus ya kita kaji lah supaya kita tahu. Sampai seperti itu, apalagi hanya sebatas kan masuk masjid enggak itunya. Mau sampai hubungan aja nggak mandi. Ya, benar bisa. iya, dia kan kondisinya kan mungkin perlu masuk ke masjid. Ya, Itu dibutuhkan. posisinya memang dibutuhkan atau mungkin ada. Nanti kalau yang terkait dengan membutuhkan ada keterangan di belakang. Ada keterangan. Ya ini paham ya tadi ya. Pas ngadepi sama mungkuri. Ini maksudnya memberikan warning kepada kita, siklus haid seorang perempuan harus kita perhatikan. Siklus sucinya seperti apa, siklus haidnya seperti apa. Sehingga ketika kita mau ngajak berhubungan itu ya paling enggak diperhatikan, jangan ngepas gitu loh. Kalau misalnya biasanya 7 hari, nah biasanya 8 hari kan masih ada flag-flag, 9, 10. Nah nanti kalau sudah benar-benar bersih baru. Begitu juga berhubung ngadepin. Nah siklus sucinya berapa hari? Jangan mepet-mepet. Biasanya kan 24, ini lagi 23 kok, cuma mepet-mepet. Ya siapa tahu dia maju sehari, mundur sehari, kan kadang-kadang ada perempuan yang seperti itu. Iki aku kate mundur 2 dino, ini maju 3 dino. Nah, kadang-kadang yang seperti itu kan sering terjadi. Nah inilah maksudnya kita harus jeli mencermati. Makanya wal mu'tamadu dalika itu al istiqra tadi. Yang bisa dipegangi ya penelitian. Ya penelitian awake dhewe, maksudnya dicermati. Paham ya? Nah, lanjut. Wa thaminu al istimta'u bima baina surati wa rukbati minal mar'ati. Fala yahrumu al istimna'u istimta'u bihima wala bima fawqahuma 'alal mukhtari fi syarhil muhadzari. Ya, sampai itu ya. Wasaminu dan yang ke-8 al istimta'u itu senang-senang, berkencan lah. Bima baina surati di area antara pusar warubati dan dengkul minal mar'ati dari perempuan. Artinya daerah antara pusar sampai dengkul, nah itu larangan ketika wanita lagi haid. Kenapa larangan? Dikhawatirkan bablas. Makanya hanya area itu Akeh bablas ya. antara pusar dan dengkul. Fala yahrumu, maka tidak haram al istimta'u bersenang-senang bihima dengan keduanya. Kalau hanya dengkule karo pusare nggak apa-apa. Iki dengkulmu kok monyol ya. Dengkule tok tapi aja sampe ndhuwure dengkul. Pusare tok sampai di bawah pusar.
Wala bima, dan tidak haram di area fauqahuma, di atas keduanya. Dengkule pas ya oleh, pusare pas ya oleh, apa meneh dhuwure. Itu enggak masalah. Fi alal Mukhtari, menurut kitab Al-Mukhtar, yang terpilih lah. Alal Mukhtari menurut yang terpilih. Kalau yang dipilih fi syarhil muhadzabi, dalam syarah kitab muhadzab. Muhadzab kitabnya segini. Wah, ini udah khasiah nih. Musyafi ya. Nah, ya ini kan Syafi'iyah, alurnya Syafi'i semua. Nah, biasanya kalau udah masuk apa itu Basu Masail ya pegangannya ya syarah muhadzab. Nah, kita boro-boro ngaji pegang aja belum. Syarah muhadzab niku matan ini apa nih? Nyarain apa nih? Syarah nih lo. Ya syarah fikih. Iya, anak yang dan satu ya, tebel dia. Nah, 500.000 sejuta harganya. Ya nanti kita kasih. ya kalau kita beli kayak gitu terus ora diwaca kan Iya, sayang. ya makanya itu. Kita pelajari. Makanya kita budayakan Pak Manan. Makanya MBC dorong supaya kita punya tradisi nguri-uri kitab kuning, kitab kuning kita wong NU ora jenengi. Nek ora wong NU ya sapa ya kitab kuning. Struktural itu yang punya kewajiban 2, rois dan akwam. Ayo, ada tanggung jawab akhirat itu. Bebas kita bebas. Karena kitab kuning identik wong NU. Biar yang nguri-uri ke depan. Lanjut. Sumas istarod. Istatroda. Sumas tatrod. Da Kemudian menindaklanjuti. oh ya nuli. Sapa al-musonnifu lil lidikri mengingat untuk menjelaskan sesuatu apa haknya. Nah, Ayat karo ayat kuro agar ia menjelaskan fima padanya sabak yang telah lewat di faslin pada pasal bil husli wajib mandi fakola musonef wayah rumu dan diharamkan ngalal junubi pada orang junub itu satu asya 5 perkara. Ahaduha yang pertama salah satunya as-salatu sholat fardun sholat fardu au nafil atau sunnah wasani dan kedua qiraatul Quran baca Al-Quran ai ghairi man suhin yang belum dinasah suhin tilawati yang belum dinasah bacaannya ayatan lo bukan ghairi man suhin tilawati yalah. ayatan kana ayat au harfan atau hurufnya fasiron yang ditafsir. Lu kok fasiron lo harfan atau hurufnya? Sirron au jarun. Samar atau kuat. Wa kharaja dan dikeluarkan bil Qur'ani Al-Quran atau dan Taurat wal Injil dan Injil. Amma al-karul Qur'ani adapun dikir-dikir Al-Quran itu fatahillu maka dihalalkan dibolehkan la bikosti Qur'anin bukan untuk maksud membaca Al-Quran. Dah, seperti itu ya. Summas tatroda kemudian menindaklanjuti al-musonnifu musonnef lidzikri ma haquhu pada menjelaskan sesuatu yang menjadi haknya ayat kurofima agar ia menjelaskan fima di dalam bab sabako yang telah lewat fi fasli mujibil husli di dalam pasal hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi maksudnya musonnef ini menindaklanjuti menjelaskan masalah yang sudah lewat yaitu di bab
mujibul ghusli. Faqala, kemudian ia berkata, wayah rumu dan haram alal junubi bagi orang yang junub khamsatu asya'a ada 5 hal. Bab junub kan termasuk kewajiban mandi. Nah, baru dijelasin di sini. Ahadiha yang pertama as-sholatu sholat fardun au naflan, baik sholat fardu atau sunnah. Jadi kalau orang lagi junub, belum mandi maksudnya, masih junub, itu diharamkan untuk melakukan sholat fardu atau sunnah. Wasani, dan yang kedua qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Ai ghairu mansukhit tilawati, bukan bacaan yang telah dinasah. Nah, kalau bacaan udah dinasah artinya udah nggak tertulis, ya boleh. Gitu, Mas. Nah, ini ada. Nanti kalau kita ngaji usul fikih banyak. Ayatnya di Al-Qur'an sudah nggak ada karena sudah dinasah. Ayatnya aja. Makanya ngaji fikih, belajar fikih itu gandengannya usul fikih. Makanya kalau di pesantren ini ya matanya fikih, usul fikih itu segandeng. Ayatan kana, sama halnya itu berupa ayat au harfan atau hurufnya. Jadi ayat yang tidak boleh dibaca, tidak boleh membaca Al-Qur'an yang belum dinasah, artinya masih tertulis bacaannya. Ayatnya atau hurufnya. Hurufe wae ora oleh apa meneh ayate. Sirron au jahron, lirih atau keras. Nah, kita maca, kita junub, nah, kita maca Quran lirih. Orang lain nggak dengar, hanya kita aja, tetap aja tidak boleh. Wa kharaja, dan keluar bil Qur'ani dengan kalimat Al-Qur'an, al-auratu at-tauratu kitab Taurat, wal Injilu dan Injil. Ya. Kalau kita baca Taurat, kita baca Injil nggak apa-apa. Kita punya Taurat, kita punya Injil, Bible, maca ya nggak masalah. Nah, kemudian fatahillu, maka boleh, mata itu boleh. Mana tadi? Amma azkarul Qur'ani, adapun dzikir-dzikir Al-Qur'an, fatahillu, mata itu boleh. La biqasdil, bukan bermaksud ya. Nah, la biqasdi Qur'ani, bukan bermaksud membaca Al-Qur'an. Kan banyak ya. Kan ada ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan ada. Itu ayat Quran. Kita baca itu nggak apa-apa, tapi jangan diniati baca Al-Qur'an. Untuk berlindung ya. Nah, misalnya kita baca surah An-Nas, ini kan surat dzikir ya. Nah, surat dzikir, baca surat Al-Ikhlas. Nah, ini kan surat-surat dzikir. Karena dia surat dzikir, nah, boleh, tapi dengan catatan jangan diniati baca Al-Qur'an. Paham? Walaupun ada terjemahannya, dia kan ada ayat Al-Qur'an di sini disebutkan, ada hurufnya ya. Ya, yang kayak gitu nanti ada keterangannya. Langsung. Lanjut. Wasalisu. Wasalisu, dan yang ketiga mashul mushafi, menyentuh Quran, Mushaf gitu aja. wa hamluhu, dan membawanya. Min babi ula. Aula. Dari lebih-lebih. Pintu 2 pertama. Dari bab lebih-lebih. Dari bab lebih-lebih. Pertama. Warabi'u, dan yang keempat at-tawafu, tawaf fardhon au naflan, fardu atau sunnah. Wal khamisu, dan yang kelima al-lubsu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Di junubin, kepada orang yang junub, muslimin,
Muslim. Illa li darurati, kecuali untuk Darurat. pada darurat. Kaman ihtalama, seperti orang yang ihtalam mimpi fil masjidi, di dalam masjid. Wa ta'adzar, Dan ada alasan. dan tidak ada uzur nggih. Ada Alasan atasnya. Khuruju. Juhu, keluarnya minhu Minhu. darinya, li khaufin, Karena karena takut. takut ala nafsi, atas dirinya sendiri, Aumalihi. au malihi, atau atas hartanya. Amma uburu, adapun Ubul uburu masjidi. masjidi, apa Mondar mandir. warawiri di masjid ya. Nah, Marobihi, maron. maron, Sambil berjalan. melintas ya. Kami berjalan bihi dengannya min ghairi Muksin. muksin, Tanpa tanpa berdiam. Fala yahrumu, maka tidak diharamkan. Bal, akan tetapi wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan. fil Fil asoh. asohi, menurut kaul yang asoh. Watarot dudu, Watarot dada. watarot dada, Mondar mandir. dan mundar mandir. Al junubi, Al junubu. al junubu, sapa wong junub fil masjidi, di dalam masjid. Di manzilatin Lupsi. Itu menempati. itu menempati Berdiam. berdiam. Wa kharaja. Wa kharaja, dan Dan keluar bil masjidi, Di masjid. di masjid. Al madarisu. Al madarisu, belajar ya? Madrasah. Madrasah, Waribatu. Dan pondok pesantren. dan pondok pesantren. Nah, ya. Wasalisu, dan yang ketiga yang nggak boleh haram ya, masul mushafi, menyentuh mushaf. Quran sama mushaf beda loh ya. Kalau Quran itu ya sudah jadi cetakan Quran, kan mushaf ini buku yang ditulisi ayat Al-Quran. Wahamluhu, dan membawanya, mimbabi aula, dari bab lebih-lebih. Nyentuh aja nggak boleh, apalagi bawa, makanya dikasih mimbabi aula. Warobiu, dan yang keempat atau wafu toaf, fardon fardu, au naflan, atau toaf sunnah. Wal khomisu, dan yang kelima ya, alubsu, berdiam fil masjid, di masjid. Li junubin muslimin, bagi orang yang junub, muslimin muslim. La li daruratin, bukan karena darurat. Artinya kalau darurat boleh. Contohnya darurat, kaman, seperti orang iftalama yang bermimpi keluar sperma fil masjid, di masjid. Dia tidur di masjid siang-siang, mimpi keluar sperma, mimpi tapi wata'adaro, dan beralasan alai, atas dia, khuruju, keluarnya dia, minu, dari masjid. Khauf li khaufin, karena takut, ala nafsihi, atas dirinya, wa mali, dan hartanya. Nah, ini kan darurat. Nah, dia nyumput di masjid, turu. Nah, setelah itu dia ikhtilam, mimpi basah. Nah, dia mau keluar, takut tangkap orang karena maling. Nah, ini kan darurat ya, gini nih. Darurat. Atau hartanya rawan. Wah, nanti kalau saya keluar ini saya dibegal. Nah, ini darurat. Yang seperti itu boleh. Amma uburul masjidi, adapun mondar mandir, muter-muter di masjid, maron, sambil berjalan di dengannya, min ghairi muksin, tanpa berdiam. Fala yukhramu, maka tidak diharamkan, bal wala yukrahu, akan tapi juga tidak dimakruhkan, fil asoh, menurut kaul asoh. Muter-muter lah, entah nyari apa dia, muter-muter di masjid, di dalam, apa ada yang tertinggal, nyari jam saya ketinggalan, nah dia muter-muter di situ. Nah, itu tidak diharamkan dan juga tidak dimakruhkan menurut qaul asoh. Wa tarad dadal junub, sedangkan tarodat itu ya sama, mondar mandir, al junubu orang yang junub, fil masjid, di masjid, biman zilatil lupsi, itu menempati posisi berdiam. Ubur muter-muter, taruh dada, mondar mandir.
Kalau menurut Qol Aso tidak diharamkan dan juga tidak dimakruhkan. Tapi mundar mandirnya orang junub di masjid itu ya tidak jauh berbeda seperti orang berdiam statusnya. Jadi kalau taruh dada ini kan nggak jelas ya, mundar mandir. Nah kemudian wa kharaja dan keluar bil masjid dengan kata masjid al madarisu madrasah waribatu dan pondok pesantren. Artinya kalau dia di madrasah, di pondok pesantren, di aula, ya ora masalah. Karena dia bukan masjid. Bukan masalah. Paham? Ada pertanyaan? Mana? Silakan. Kalau enggak dilanjut, selesaikan. Sumas tatroda. Nah, kemudian dijelaskan Menindaklanjuti. Satu al-musannif edon min ahkamil hadasi dari hukum-hukum hadas al-akbari yang besar. Ila ahkamil hadasi pada aswari pada hukum-hukum hadas yang kecil. Faqala musannif wayah rumu dan diharamkan ngalal muhtisi Atas orang yang berhadas. Hadasan hadas aswar kecil. Salah satu asya tiga perkara as-sholatu sholat wa tawafu dan tawaf wa mashul mushafi dan masuk menyentuh mushaf wa hamluhu dan membawanya wa kadza apa itu khoritatun ya wa kadza khoritatun dan demikian juga khoritatun kapan ya wasundukun dan kotak fihima padanya di dalamnya mushafun terdapat mushaf wayahilu dan boleh apa hamluhu membawanya fi amtiatin dalam benda perkakas di dalam perkakas ya wafit tafsirin dan dalam apa itu? Tafsir dan pada tafsir aksaru lebih banyak minal Qur'ani dari Quran wafit dananiro dan di dalam dinar ya darohima dan dirham wa khawatima dan cincin nukosu yang dihias ala kulin pada setiap minhan darinya apa Quran wala yumanu dan tidak dicegah al-mumayyizu memilih anak yang sudah pinter mumayyiz ya anak yang sudah pintar al-muhbisu yang berhadas min mashi mushafin dari mushaf walau dan papan lidrosatin untuk belajar wata'alumi Qur'ani dan belajar Al-Quran. Ya. Wasummastatroda kemudian nusuli menindaklanjuti al-musonnifu musonnef aidon juga min ahkamil hadasil akbari dari hukum-hukum hadas besar ila ahkamil hadasil asghari pada hadas hukum-hukum hadas kecil. Nah, dia menindaklanjuti faqala kemudian ia berkata wayah rumu dan haram alal muhdisi atas orang yang hadasan asghara hadas kecil. Kalau orang yang hadas kecil diharamkan apa? Salah satu asya ada 3 hal. Satu as-sholatu sholat, wa tawafu tawaf, wa masul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawanya. Ya.
Wakada dan demikian juga khoritoh, bungkusan. Wasundukun dan papan. Fihima yang di dalam keduanya mushafun terdapat mushaf. Misalnya kotak atau tas. Nah, tasnya di dalamnya ada mushafnya. Itu juga diharamkan, artinya tidak diperbolehkan. Wayahilu dan boleh hamluhu membawanya fi amtiatin di dalam perkakas. Kalau di dalam perkakas yo saking akeh, nah, dia tercampur di situ nggak masalah. Tapi kalau misalnya kayak tas, kalau kotak khusus itu nggak diperbolehkan. Wa fi tafsirin dan di dalam tafsir aksaru yang lebih banyak minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Artinya kitab tafsir, tapi antara ayatnya dengan tafsirnya itu lebih banyak tafsirnya, itu nggak apa-apa. Nah, yang dikatakan tadi, boleh menyentuh, boleh bawa juga boleh, karena banyak tafsirnya. Wafi dananiri dan di dalam dinar audarohima, dananiro dan di dalam dinar audarohima atau dirham-dirham, wa khawatima dan cincin-cincin, nukosu yang dilukis atau dias, ala kulin atas masing-masing minha darinya Qur'anun Al-Qur'an. Jadi dinar, dirham, kemudian cincin yang ditulisi, dihias ada ayat-ayatnya. Intinya begini loh, kalau sudah berkaitan dengan ayat Al-Qur'an ini kita jangan gegabah gitu loh. Harusnya gitu. Jadi jangan asal gitu. Jadi bukan berarti kok jelimet amat nggak oleh, bukan itu maksudnya. Arahnya adalah supaya kita tidak gegabah terhadap ayat Al-Qur'an. Wala yamna'u dan tidak tercegah al-mumayyizu seorang anak yang sudah mumayyiz. Sudah pinter lah, al-muhdisu yang berhadas, punya hadas, mimmasi mushafin menyentuh mushaf walauhin dan papan. Lidirosatin karena untuk belajar wa ta'allumi Qur'anin dan mempelajari Al-Qur'an. Belajar dan mempelajari Al-Qur'an. Kalau mumayyiz enggak masalah. Misalnya pegang apa itu? Iqra jilid 5 kan sudah ayat-ayat itu, enggak masalah. Karena dia baru belajar. Ya kalau udah tua masih belajar Iqra jilid 5 ya harus suci. Ya harus wudu gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak umur 10 tahun ya enggak masalah. Paham? Mana yang tanyakan? dalam tujuan kayak anak menghafal ayat-ayat gitu ya, menghafal Al-Qur'an itu boleh ya. Atas kecil ya. Nah, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Alhamdulillah dapat 1 bab. Itu kira-kira di rumah atau pondok pesantren tahfidz itu gimana mereka cara menambahnya? Maksudnya? Menambah hafalan kalau memang haid, anak-anak yang haid itu.